Sisi gelap para penulis. Gua bertanya kepada 15 teman novelis tentang apa menurut mereka 1-3 hal sisi gelap seorang penulis. Beberapa di antaranya memang sangat gelap, beberapa juga ternyata remang-remang, dan beberapa di antaranya ya nggak gelap-gelap banget lah. Dari 15 itu ada yang menjawab, ada yang gantung, ada yang enggak. Gua nggak akan menyebutkan nama-nama penulisnya. Silahkan kamu tebak sendiri nanti di kolom komen. Tapi gua akan cantumkan di bawah di deskripsi siapa saja penulis yang gua wawancara. Oke? Dari penulis yang udah punya nama lah di negara ini, yang tengah-tengah lah, sama yang baru-baru merintis, itu gua tanyain semua. Dan inilah dia, sisi gelap penulis. Oh ya, disclaimer dulu, video ini narasumbernya hanya novelis. Ada sih satu orang yang juga novelis dan scriptwriter, tapi hampir semuanya novelis. Termasuk gua sendiri orang yang bertanya. Yang pertama, novelis ini mengatakan ada 3 sisi gelap seorang penulis. Pertama, memasukkan dirinya sendiri di tulisan tanpa orang sadari. Yang kedua, memasukkan dendam pada tulisannya. Yang ketiga, kalau udah beken, kadang nggak terima tulisannya dikritik. Untuk yang pertama, gua di 14 novel gua memang kadang memasukkan diri gua sendiri sebagai cameo. Paling cuma 2 halaman. Atau ya 3 halaman, 5 halaman lah. Bener-bener lewat doang. Mungkin yang dimaksud teman gua ini adalah kepribadian dia masukkan ke tokoh yang sedang dia tulis. Ya nggak masalah juga sih. Yang kedua, memasukkan dendam pada tulisannya. Yang ketiga, kalau udah beken kadang nggak terima tulisannya dikritik. Terus gue bilang, sepertinya ini alam bawah sadar lo ya yang bicara. Terus dia bilang, betul, ini emang pengakuan terselubung. Terus gue jawab, berarti kalau nggak beken atau belum beken-beken amat, masih open minded dong si penulis. Ya kan lagi berusaha caper nih ke penerbit, kata dia. Oke, berikutnya. Ini ada 3 juga. Penulis kedua ada 3 juga. Yang keempat, katanya lagi nulis padahal lagi sibuk sosmed. Ayo Anda semua mengaku para penulis. Terus gue ketawa, terus dia tanya balik, it's happening now, me, you? Terus gue bilang, iya, nulisnya sambil mantau sosmed, tiap 10 menit buka Instagram atau Twitter. Terus dia bilang yang kedua, nonton streaming berjilid-jilid sambil pembenaran untuk cari inspirasi. Mungkin gue gak terlalu mengalami ini, tapi gue bisa membayangkan yang dia maksud apa. Terus ada 2 lagi, yang kelima dan keenam. Ini dia dalam bentuk cerita ya. Yang kelima, ini sisi gelap dia menurut dia. Waktu dia pertama kali bedah buku, waktu itu di bawah eskalator mall katanya, di sebuah kota, nggak gua sampein kotanya kota apa. Yang datang tuh nggak nyampe 10 orang. Itu udah termasuk ibu, 2 adik, istri, dan diri sendiri. Gue juga pernah mengalami ini waktu novel pertama gue terbit tahun 2013. Itu yang datang itu cuma sahabat gue 2 orang. Waktu itu pacar gue 1 orang, terus editor gue, dan gue nggak tahu ada 2 orang random. Itu seminar pertama, bedah buku pertama. Dan gue rasa penulis-penulis yang udah besar itu mengalami seperti itu ya, kebanyakan mengalami seperti itu ya. Dan ya, semua memang dimulai dari hal-hal kecil teman-teman. Kalau misalnya si penulis yang ini tidak percaya pada waktu itu bahwa dia bisa jadi sebesar sekarang, mungkin dia udah berhenti dan nggak nulis lagi, dan kita nggak akan menemukan karya-karya dia hari ini. Terus si gelap yang keenam, dia juga cerita lagi. Waktu saya book signing, ini sorry ya, kalau gue nyebut aku itu
itu bisa aja gue ganti-ganti biar kalian bingung ini siapa. Waktu lagi book signing, saya senang banget ngelihat banyak yang antri. Beberapa orang bawa buku bajakan untuk ditanda tangan. Terus saya kudu piye, kata dia. Terus akhirnya dia agak kesel, tapi dia nggak perlihatkan keselnya itu. Dan akhirnya dia minta ke si pembaca yang bawa buku bajakan untuk, kamu boleh nggak cari sobekan kertas kosong atau tisu aja, nanti saya tanda tangan di sana. Novel ini bajakan, saya nggak mau tanda tangani. Nah teman-teman, proses nulis novel itu ribet sekali ya, panjang sekali. Mulai dari membangun visi, radar visinya seperti apa, baru ke kegelisahan, daftar kegelisahan, bangun karakter, riset, mencari premis, bikin kerangka, kamus karakter atau karakter Bible, pembabakan. Jadi, belilah buku asli, hindari, jauhi. Jangan baca buku bajakan atau PDF gratisan. Malu-maluin banget, mending baca yang ori. Kalau mau PDF, ada yang legal di Google Play Store atau di iPusnas. Di iPusnas malah gratis. Kita lanjut ke penulis ketiga. Ada 7 dia. Tadi kan udah 6, nah ini ada 7, berarti ada 13. Yang ketujuh, membeli tulisan orang untuk dijadikan tulisannya sendiri. Yang kedelapan, mentranslate tulisan dari buku orang luar negeri untuk dimasukkan ke bukunya sendiri. Yang kesembilan, menaruh tulisan bestseller di cover yang bahkan bukunya belum keluar. Yang ke-10, jam tidur nggak tentu. Nggak semua sih. Yang ke-11, makan, minum, nggak sehat. Gua nggak sih. Yang berikutnya, jarang olahraga. Gua juga lumayan sering olahraga, 2 kali lah seminggu minimal. Dan yang terakhir, yang ke-13 adalah banyak. Oke, Anda silahkan tebak siapa penulisnya. Terus gue tanya, maksud lu itu yang membeli tulisan dan dijadikan tulisannya sendiri kayak gimana? Setahu gue tuh ada yang namanya co-author. Seseorang menulis buku berdua, itu nggak apa-apa. Dan dia juga bilang nggak apa-apa, kalau kayak gitu ya nggak apa-apa. Tapi ini ada yang membeli tulisan orang terus jadiin tulisan dia sendiri. Nggak ada jejak, nggak ada tanda-tanda, nggak ada peninggalan sedikit pun di buku itu bahwa buku itu ditulis berdua. Terus gue tanya balik, lah kayak gitu kan biasa kalau misalnya dia ghostwriter, pejabat gitu misalnya, atau orang yang sangat terkenal sekali tiba-tiba nerbitin buku, bukannya itu wajar ya, gue bilang. Menurut teman gue ini itu sisi yang cukup gelap. Kalau gue sendiri, gue kan saat ini sudah memutuskan menjadi full time writer, sehingga gue punya waktu untuk nulis doang. Dulu waktu gue masih bekerja di perusahaan, gue berpikir untuk memiliki co-author. Dan gue pun melakukan rekrutmen terbatas ke beberapa orang-orang terdekat gue yang mungkin bisa menulis, atau kepada peserta dari kelas menulis gue. Setelah kita jalanin setahun, ternyata nggak ada yang cocok. Gue coba baca tulisan mereka, gue coba kasih ke mereka ide, kita coba nulis bareng, gue coba revisi, kita coba bolak-balik gitu revisi. Nggak cocok, nggak nemu. Padahal gue udah kasih idenya, padahal kita udah nulis bareng gitu. Terus gue bilang lah ke si calon co-author gue ini tadi, kayaknya nggak dulu deh, kalau lu mau eksekusi ide ini silahkan lanjutkan. Terus dia bilang lah, bang kan ini idenya ide lu juga dari awal. Ya nggak apa-apa, ada ide lu juga. Kalau lu mau nanti terbitkan itu dengan nama lu sendiri, dan ternyata ceritanya jadi jauh lebih bagus, ya nggak apa-apa, fair aja. Gue percaya satu ide itu berhak memilih inangnya sendiri. Ketika kita sebagai inang sudah dipilih dan kita tidak mempertanggungjawabkan ide itu untuk berwujud, maka ya si ide berhak terbang kemana dia mau, memilih inang yang baru. Dan gue bilang kayak gitu, kalau lu mau nanti terbitkan dengan nama lu sendiri ya gas aja, gue akan jadi pembeli pertama gitu. Ya nggak apa-apa sih. Ini dari berat ya teman gue ini, mulai dari yang berat sampai yang banyak. Yang berikutnya nggak ada sih, hehe, paling males aja, tapi itu bukan sisi gelap. Ya kalau gitu sisi nggak gelap-gelap banget deh, gue bilang. Gue sejak dulu nulis itu bawanya enjoy.
Jadi nggak ada misterius atau gelap-gelapan, nggak ngerokok, nggak ngopi, tidurnya ya jam 9 jam 10. Ini kalau gue sampein kalian langsung tahu ini siapa. Nggak, mungkin nggak tahu. Kan tadi dia bilang, gue nggak ada sisi misteriusnya kok, kata dia. Terus gue bilang, sosok nggak ada sisi misterius, kata seorang penulis yang nggak mau naruh foto dia di medsos. Terus gue tanya, kalau lu nonton bola gimana? Gue sebutlah nama tim favorit dia. Terus dia jawab, oh kalau soal foto itu kan banyak di internet. Itu simple karena gue nggak mau posting aja. Ya kalau orang lainnya silahkan. Gue jarang begadang gara-gara bola, kecuali kalau semifinal ke atas. Kalau cuma pertandingan liga, mending nonton highlight besoknya aja. Cuma gue nonton sih kalau jadwalnya sore sampai jam 9-an doang. Ya udah, oke. Mungkin kalian tahu, tapi ya semoga nggak tahu. Dia cuma punya satu sisi gelap, ya paling males doang katanya. Berikutnya, punya 3 jawaban. Egosentris, karena biasa kerja sendiri. Insecure, merasa karyanya selalu kurang bagus, kurang berkualitas, kurang ini itu. Dan kesepian, seringnya karena merasa sulit dipahami orang lain, atau karena kelamaan di dunia kepalanya sendiri. Egosentris, karena biasa kerja sendiri. Ya mungkin ya. Yang kedua insecure. Nah ini nih, kacau nih. Insecure, merasa karyanya selalu kurang bagus, kurang berkualitas. Gue mau cerita sedikit bahwa kalau lu menulis atau membuat karya apapun, memang nggak mungkin lu sempurna karya lu itu. Ya kalau lu bilang ada satu karya yang sempurna, si pembuat karyanya pasti punya 1-2 hal yang tidak sempurna menurut dia. Justru kita harus menikmati ketidaksempurnaan itu, karena nggak akan ada karya yang sempurna. Kesepian, seringnya karena merasa sulit dipahami orang lain atau karena kelamaan di dunia kepalanya sendiri. Gue juga merasakan poin yang ini, tapi bukan karena hal ini. Bukan karena sulit dipahami orang lain atau karena kelamaan di dunia kepala sendiri. Melainkan karena gue pernah bekerja di perusahaan startup unicorn. Sebelumnya gue juga bekerja di tempat lain, konsultan. Lu tau lah kalau misalnya kerja di konsultan dan kerja di startup gitu. Itu turbulensi komunikasinya tuh sangat cepat dengan orang banyak. Dan saat gue menjadi seorang penulis penuh waktu, gue merasakan ini mulai terasa nih. Kalau gue dulu mau ada kerjaan apa, gue tanya, gue sampein, gue kasih tahu ke teman, kita ada ngobrol. Sekarang nggak ada. Yang kayak gitu-gitu nggak ada. Gue beneran hanya berkomunikasi dengan pihak penerbit, terus dengan tim kecil yang gue bikin dadakan untuk kelas menulis yang sedang gue laksanakan. Terus ya teman-teman aja, teman-teman dekat dan keluarga. Oke. Berikutnya, jawabannya gini. Lah, emang saya penulis? Ya udah deh, kata gue. Terus dia tanya, apa nih tugasku? Terus dia malah bilang, emangnya penulis ada sisi terangnya? WKWK? Ada pas nerima royalti sama pas bayar pajak royalti. Atuh ayolah, apa sisi gelap menurutmu? WKWK? Atau ya udah deh, sisi abu-abu. Terus dia jawab, ini menyenangkan nih sisi menerima royalti, kecuali pas bayar pajaknya. Oke, mungkin itu sisi abu-abu. Oke, berikutnya. Ini berat nih. Menurut dia, sisi gelap penulis itu merasa paling nyastra padahal karena bukunya nggak laku aja. Uangnya nggak banyak, tapi dikira kaya raya. Suka ngeklaim dirinya paling sastrawan. Gue kalau ketemu si penulis ini, gue sering mendapat cerita kalau dia, karya-karya dia dibilang tidak cukup sastra oleh orang-orang. Terus gue bilang, kenapa ya mereka gitu? Jawabannya persis seperti ini. Mereka yang ngaku-ngaku sastra banget itu, terus menghina karya-karya pop, menghina novel-novel populer, novel-novel yang laris. Mereka akan bilang bahwa, novel lu mah remeh, temeh, receh, sampah. Ya ada gitu-gitunya ya dunia penulis. Gue mencoba tidak terlalu ikut serta dalam urusan kayak gitu. Cuma ya teman gue ini memang dia penulis yang ya gimana ya, soal sastra dan gak sastra ini dalam sekali pembahasannya. Ketika satu karya udah pop, udah rame, itu akan keluar penilaian bahwa itu karya bukan sastra, tidak layak. Gini loh teman-teman pembaca Indonesia yang saya cintai dengan seluruh jiwa dan raga. Mau satu karya itu nyastra banget menurut kita, mau populer banget, mau receh banget,
Yang jelas karya itu sudah membukakan pintu untuk seseorang supaya memiliki minat baca. Ingat itu. Mau dia baca buku-buku quotes doang, mau dia baca buku novel-novel picisan, romance-romance, menye-menye. Menurut gue itu justru satu saat si pembaca yang kayak gitu nanti akan mencari jenis bacaan lain. Gak usah deh kita mengkelas-kelaskan, oh bacaan kamu jelek, rendahan. Mengajak orang untuk mau baca itu sungguh susah sekali, apalagi di era visual sekarang. Dan kamu malah menghina bacaan mereka. Stop book shaming. Yeah. Terus menurut dia, suka ngasih hadiah puisi dan merasa paling romantis. Padahal pacar atau gebetannya nggak paham sama puisinya. Gue pernah seperti ini tapi bukan puisi. Tapi gue nggak tahu dia paham atau enggak. Ini waktu gue kuliah dulu, gue bikinin novel lah, novel-novelan perjalanan kisah gue dengan mantan gue itu. Saya juga sudah tidak tahu di mana itu ceritanya. Tapi ya lucu nih, lucu. Oke, berikutnya kayaknya ini terakhir deh. Ini terakhir deh nih. Nggak ada sih kalau gue ya, enjoy aja. Yakin tuh, WK. Yaudah deh, yang remang-remang deh kalau gitu. Nggak terang banget, nggak gelap banget. Terus dia jawab, paling ya gue susah ngatur waktu aja sih. Berarti sibuk. Kemudian dia bilang, biasanya yang baru-baru tuh, biasanya penulis-penulis baru tuh yang jawabannya lumayan ekstrim karena mungkin masih kaget. Betul seperti yang kata si teman gue ini bilang, ngatur waktu itu ternyata menantang, bukan menyebalkan, bukan menakutkan, tapi menantang. Saya menulis itu bisa subuh jam 4 sampai jam 6 atau jam 5 sampai jam 7. Karena ya gue sudah berkeluarga, mengurus anak, gue mengurus rumah, dan gue berkomunikasi dengan manajer, dengan penerbit, melakukan pekerjaan-pekerjaan lain tuh di siang hari, riset, membaca, banyak hal gue lakukan di siang hari. Dan menulis itu gue pagi-pagi. Kecuali ketika gue memutuskan 2 minggu nonstop nulis. Nah itu gue malah pergi residensi. Gue pergi menginap kemana gitu, mengunci diri. Ya udah, gue stay di sana sampai naskah gue kelar. Gue datang dengan udah bawa kerangka, udah bawa laptop, bawa 5-10 bab pertama. Target seminggu 2 minggu ini selesai. Terakhir gue lakukan itu di Sumba, waktu novel Melangkah yang ini. Gue riset dan menulis di Sumba. Gue lagi ngedit videonya dan tiba-tiba seorang teman penulis lain mengirimkan gue balasan yang tak kunjung tiba. Dan menurut gue ini harus disampaikan, yaitu penulis itu sombong sesama penulis. Terus gue tanya, kenapa menurut lo kayak gitu? Terus dia cerita. Disclaimer dulu, dia bilang ini gak semua penulis kayak gitu. Tapi di 1-2 kesempatan dia menemukan ada penulis-penulis yang seperti itu. Menurut dia, penulis itu kalau udah gede, atau sebetulnya nggak gede tapi menurut dia doang gede, itu ada sisi sombong, nggak mau berkolaborasi dengan penulis lain atau nggak mau menggubris. Kolaborasi dalam apa, gue tanya. Ini kan kita kan nulis emang sendiri gitu. Ya dia jawab, gue ngerasain kalau saat gue waktu masih nggak terlalu sebesar sekarang, banyak penulis yang ogah ngerespon dia ketika ditanya tentang teknik menulis tertentu, ketika diajak ngobrol, ketika diminta tolongin sesuatu lah pokoknya, kayak menghindar. Tapi ketika dia udah kayak sekarang, ya mau gimana lagi. Mungkin betul yang dia bilang, gue pun melihat seperti itu. Cuma gue gak terlalu ambil pusing ketika memang ada penulis yang kayak gitu. Ada juga kok penulis-penulis besar banget mau menjawab gua, bantuin gua bahkan untuk promoin karya, untuk macem-macem. Gua datengin, gua samperin, kita belajar bareng, nongkrong bareng. Terus gua tanya balik, gimana lu dulu memperlakukan hubungan lu, cara lu berkomunikasi dengan orang itu? Ya dia bilang biasa aja sih. Ya nggak tahu sih gua, mungkin beda orang, beda pendekatan kali ya. Gua nggak pernah memposisikan diri gue sebagai fans kepada penulis-penulis besar yang hari ini mungkin berteman dengan gue.
saat bertemu atau saat di media sosial, interaksi yang gue lakukan dari awal, cara gue berkomunikasi itu ada respectnya, tapi nggak sampai yang lebay. Oh kak, aku mohon di unfollow ya sis. Oh kak, dia ayo dong follow aku ya, nyanyi, aku kagum banget bla bla. Nggak, itu justru kayaknya enggak deh. Oh iya, ada. Gue mengalami kejadian kayak gini. Gue bertanya cara, ya teknik-teknik tertentu lah untuk menulis kreatif. Saat dulu gue masih menerbitkan novel kedua, ketiga, tidak ada respon, tidak ada sih, cuma kayak ogah-ogahan, kayak ya mungkin prioritas dia waktu itu berbeda gitu. Gue menghargai itu. Dan kalaupun dia memang pilih-pilih karena menurut dia waktu itu gue masih, ya nggak tahu lah, maksudnya gue bukan orang yang seharusnya dia gubris di waktu itu, ya nggak masalah sih menurut gue. Ya seenggaknya gue menyampaikan pendapat temen gue tadi. Itu dia beberapa sisi gelap seorang novelis menurut beberapa teman-teman gue. Beberapa gue aminkan, beberapa gue enggakin, dan beberapa ya mungkin enggak. Gimana menurut kalian? Apakah kalian nggak menyangka? Apakah kalian selama ini udah menebak-nebak? Atau ya saya sudah tahu selama ini sebenarnya penulis itu punya sisi yang gelap. Apalagi nih yang teman-teman pengen tahu tentang dunia seorang novelis atau tentang dunia kepenulisan, silahkan tulis di kolom komen. Oh iya, jangan lupa saya membuka creative writing workshop batch kedua. Kemarin batch pertamanya sold out dalam 1,5 hari. Batch kedua ini akan dilaksanakan pada tanggal 2, 3, 9, dan 10 Oktober. Sekaligus 4 hari karena gua membuat workshop yang komprehensif. Buat teman-teman yang ingin jadi penulis, ingin menjadi seorang novelis, ayo buruan daftar. Oke, sampai jumpa. Tulislah sesuatu yang bahkan engkau sendiri akan tergetar apabila membacanya. Kenapa masih di sini Anda?